Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jumpa lagi di hari ini kita akan renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah memberi kami kesempatan hidup di hari ini, kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Buka hati kami ya Roh Kudus, agar kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari 1 Korintus 13 ayat 2b dan 3. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah tanpa kasih, imanmu, pemberianmu, dan pengorbananmu tidak ada gunanya. Nah, Bapak Ibu, banyak orang pada zaman ini ingin menyaksikan dan mengalami yang namanya mujizat. Oh, sungguh itu kita harus syukuri pastinya. Dan kita bisa berkata puji Tuhan jikalau ada kerinduan orang untuk mengalami itu. Namun sayangnya banyak kuasa mujizat yang terjadi dan yang dilakukan tanpa kasih. Ya, tetapi ya karena rating dan exciting, ya. Sekarang ya memang sudah dunianya. Kita mengenal dengan dunia digital, dengan dunia media sosial. Dan apalagi kalau hal-hal spektakuler, ya itu benar-benar terjadi. Seperti kesembuhan dan berbagai macam pemulihan boleh dialami. Dan itu pasti viral dan menambah rating pasti dan exciting bagi orang yang melakukannya. Tetapi kalau dilakukan lagi-lagi tanpa kasih yang datangnya dari Tuhan, maka tidak ada gunanya. Alkitab berkata, sekalipun engkau punya iman yang dapat memindahkan gunung, tetapi tanpa kasih tidak ada gunanya. Ya, kita juga tahu rasul-rasul dan Paulus juga dipakai Tuhan dengan karunia iman yang mendatangkan mujizat. Seperti bayangan Petrus itu aja bisa menyembuhkannya. Dia juga bisa membangkitkan Dorcas pada waktu Dorcas mati. Begitu juga dengan Paulus. Ya. Paulus sapu tangannya juga bisa menjadi alat ya, untuk menyembuhkan orang. Dan dia juga pernah membangkitkan Eutikus waktu dia mati ketika jatuh dari rumah yang bertingkat itu ya, waktu dia sudah tertidur. Tetapi yang mereka lakukan, mereka bukan buka praktek gitu ya. Bukan buka praktek pengobatan begitu ya, kesembuhan, tidak. Ya. Dan tentu mereka juga bukan untuk kemuliaan diri. Yang mereka lakukan adalah dengan satu tujuan dan dengan dua cara. Apa tujuannya? Yang pertama adalah supaya orang yang mereka layani itu bertobat. Percaya kepada Kristus. Dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, caranya adalah dengan mereka memberitakan Injil, berkhotbah dan mengajar. Dan kemudian dengan mereka mendemonstrasikan kuasa Allah. Dengan menyembuhkan dan memulihkan setiap mereka yang sakit, yang terluka dan yang terikat. Bisa juga ya, sebaliknya, kuasa Allah juga didemonstrasikan terlebih dahulu, baru setelah orang itu pulih dan sembuh, Yesus menyampaikan pengajarannya. Nah, itulah yang sungguh dilakukan. Ya, mungkin banyak orang hendak melakukan pelayanan dan pemberian, bahkan mengorbankan diri supaya ya dia dapat mendapatkan kelayakan, mendapatkan pujian, mendapatkan kasih sayang dan berkat dari Allah. Tentu itu tidaklah demikian. Dan tidak begitu cara pandangnya. Ingat bahwa Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Perhatikan kalimat ini. Walaupun engkau berdoa, beribadah, baca Alkitab, memberi, bahkan berkorban, Tuhan tidak tambah sayang padamu. Walaupun kau menyembah dan memuji Tuhan setiap hari pun, Tuhan juga tidak tambah sayang kepadamu. Kenapa?
Karena Dia sudah sayang kamu. Dia sudah sayang kamu. Jadi kalau kamu berdoa, baca firman, beribadah, memberi, berkorban, dan memuji Tuhan, maka sungguhnya itu artinya kamulah yang akan tambah sayang kepada Tuhan. Itulah sungguhnya. Tuhan tidak bisa kurang dan berubah kasih dan sayangnya kepada kita. Karena Tuhan bukan memiliki kasih. Tapi di sana dikatakan Dia adalah kasih. Jadi kalau karena kamu berdosa lalu Tuhan tidak mengasihi kamu, itu artinya Dia akan berhenti jadi Tuhan, bukan? Itu artinya. Tapi itu tidak. Tapi yang benarnya adalah waktu kamu sengaja berdosa, kamulah yang berhenti mengasihi Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan tidak akan pernah bisa berhenti mengasihi kamu. Nah, itu jelas pemahamannya. Perhatikan waktu anak bungsu pergi meninggalkan ayahnya, dia sudah ambil warisan, dia foya-foya dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah bapaknya berhenti mengasihi dia? Wah, tidak. Malah bapaknya gelisah, kapan anakku pulang? Dia mondar-mandir dari depan sampai belakang. Lagi-lagi matanya melihat ke depan rumah, adakah anakku datang? Tapi ketika tiba-tiba anaknya dia lihat depan, bukan anaknya yang datang ke bapaknya. Bapaknya datang mencari dia, memeluk dia, mencium dia. Padahal dia sudah bau, karena dia hidup dengan babi-babi. Kemudian yang kedua, bapaknya tidak marah dan katakan, itu lu rasain. Kamu gak ingat ke bapak, kamu tidak tahu apa yang benar. Kamu harus dengar-dengaran. Tidak. Malah dia berkata, mari, ya, ambil jubah, pakaikan kepadanya. Dan diberikan sesuatu yang indah. Cincinnya, mahkota, luar biasa. Bahkan dia dirayakan, dipestakan. Dan itu sesuatu gambaran. Seperti itulah Bapa kita di sorga terhadap kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan pernah melakukan hal-hal rohani, apapun itu, untuk supaya engkau mendapat kasih sayang Tuhan. Tetapi lakukanlah semua itu karena engkau adalah kasih sayangnya. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk memahami firman Tuhan ini. Karena itu beriman, memberilah, bahkan berkorbanlah apapun. Itu semua karena dasar kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan. Sungguh kami memahami arti ini. Bahwa Tuhan telah mengasihi kami. Dan bila kami melakukannya. Karena kami sungguh-sungguh telah mengalami itu dalam hidup kami. Sehingga itu merupakan rasa syukur kami. Untuk melakukan pelayanan apapun. Dan untuk memberi dan berbuat bagi siapapun. Demi nama Yesus Kristus sumber kasih, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Shalom.